Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur atas limpah berkat-Mu dan kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, sehingga kami terhindar dari godaan-godaan yang melemahkan semangat belajar kami. Berkatilah pula Bapak dan Ibu guru, serta karyawan yang membimbing, serta mendampingi kami selama pembelajaran berlangsung. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri terus. Siap ya. Aku tahu. Selamat pagi Bapak Ibu dan yang terkasih, selamat belajar dan yang berkati. Baik, salam, selamat pagi semuanya. Semuanya sehat ya. Seperti yang Pak Yosef sampaikan tadi, ya, ingatkan sekali lagi, kalau memang Anda sakit ya, atau badan tidak kurang enak badan, begitu ya, kemudian flu atau batuk itu di rumah saja ya. Nanti guru akan memberikan lewat BC ya, tugas dan materinya. Nah itu sudah disampaikan ke semua guru ya. Anda wajib memperoleh hak Anda ya, wajib memperoleh apa ya, ilmu begitu ya, atau pelajaran. Kita tetap melayani, tapi tidak Zoom ya, jangan Zoom pribadi ya, tidak ya, karena kita PTN ya, hanya di GC aja akan bisa mengikuti lewat GC. Tapi jangan sakit-sakitan ya, sakit-sakitan itu pura-pura sakit begitu ya. Ini siapa punya HP? Teman-teman tolong HP-nya dimatiin dulu ya. Kita lagi pelajaran. Ini nanti masuk dalam HP. Di silent gitu ya, Pak. Ya, jangan sampai Selamat pagi Bapak Ibu guru dan anak-anak yang terkasih. Mengingatkan kembali yang pertama, mohon menyiapkan uang untuk APD dan mohon bantuan Bapak Ibu Sabar. Duit keluar. Ayo, jangan
Skip aja ya. Skip. Satu orang diedarkan atau edar langsung gitu supaya Oh iya sekalian nih, orang tidak melihat apa yang Anda beri gitu ya. Biasanya Apa ada anjing ini? Ada yang bisa naik. kalau orang belanja 100.000 di gereja juga gitu ya. Kalau orang tuanya 50, 100 itu biasanya pegarnya itu kalau kita uangnya kecil gitu ya, biasanya sembunyi gitu ya. Masukin ada yang dalam mungkin ada recehan. Ngambil kembalian dong. Kalau uangnya besar nggak usah ya. Kan ini yang apa uang jajannya 1.000, 2.000, 5.000, 100.000. Hari pertama itu ada yang pakai amplop. Ya memang hari pertama ya. Mungkin orang tua gitu ya. Keluar. Body shaming. Ngawur Noel. Oh. Nanti untuk pengurus kelas ya. Dengan baik-baik. Tolong pengurus kelas nanti pagi-pagi tolong di ya. Pengurus siapa? Wes ayo wis mau awak menang ngarepmu sekalian wis. Apa-apa wis. Baik itu ya. Nilai plus. Pelan-pelan. Ya, nanti langsung dihitung ya. Siapa yang menghitung nanti? Ada yang yang pojok ya, kamu yang menghitung ini nanti. Wah. Oh ya, absen. Enggak, apa? Oke, baik. Sambil ada teman yang menghitung ya. Mari kita siapkan kitab isinya ya. Karena sudah doa. Injil Yohanes bab 8. Mana kitab isinya? Enggak bawa kenapa? Pakai punya fiber. Pusing coklat. Bab 8 atau pasal 8 ayat 31 sampai 42. Yo, kok bagi dua lo? Yohanes 8 31 sampai 42. Ya. Ayo. 8:31 sampai 42 ya. Kita rasain dulu biar itu dekat dulu. Nanti yang baca ayat pertamanya, ayat 31 itu cowok ya, kemarin cewek. Cowok kemudian cewek, bergantian sampai ayat ke-42 ya. Oke, baik. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Kebenaran yang memerdekakan. Silakan yang cowok 31. Orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah milik-Ku. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata,
kamu akan merdeka. Dan janganlah tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu mengerjakan kamu akan benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak boleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa yang telah dikatakan dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran padamu, yaitu kebenaran yang terdengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari Allah dan aku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, kalau Pak Yosef bilang demikianlah sabda Tuhan. Kalau bacaan Injil ya, bacaan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam Katolik seperti itu ya. Kalau dikatakan demikianlah sabda Tuhan, jawabnya terpujilah Kristus. Begitu. Kalau bacaan dari Perjanjian Lama, kalau Pak Yosef bilang demikianlah sabda Tuhan, Anda menjawab syukur kepada Allah. Ya, jangan lupa. Jangan sampai di gereja ya, orang bacaan pertama kalian menjawab terpujilah Kristus. Ya teman-teman yang Katolik, ya mungkin teman-teman yang lain juga bisa terbiasa juga ya. Oke, baik. Seperti biasa ya, kita mulai dengan pesan-pesannya. Ya supaya hari ini kan ada firman Tuhan, itu ada pesan untuk kita tuh apa, begitu ya. Ada yang tahu pesannya apa? Ini tentang kebenaran yang memerdekakan. Itu banyak sekali ya di ayat-ayat tadi. Bisa Anda ambil ayat itu untuk menjadi pesan buat Anda hari ini. Begitu. Ada yang mau mulai? Silakan. Di 10 IPS 3 tuh rame. Saya Pak, kaget saya dulu. Ini cepat banget ya. Mungkin di IPA itu mikir dulu ya. Mikir gitu ya, cari rumus gitu. Ini gimana? Oh iya, siapa namanya? Ya, silakan. Ketika kita mengikuti Yesus dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidup kita, berarti kita hidup menurut apa yang diajarkan oleh Yesus. Sekalipun kita menderita dalam hidup itu loh, kayak menderita batin atau menderita lahiriah, kita akan merdeka. Oke. Dan hidup tetap. Baik, ya. Ini yang ditawarkan oleh Kristus bagi kita, gitu ya. Jangan takut. Sebagai pengikut Kristus, ya ada salib ya di dalam kehidupan kita. Tetapi kita yakin ya, dengan percaya kepada Yesus itu adalah jalan kebenaran. Dan itu akan memerdekakan kita. Oh, ini bagus nih, ya. Itu ya, pesan saja, bukan kita tafsir ya. Kalau tafsir itu nanti tanya Bapak Pendeta atau Romo gitu ya, yang belajar tentang tafsiran Alkitab. Itu lebih dalam lagi. Kita hanya pesannya apa? Kalau pesan itu umum, gitu ya, semacam renungan singkat. Ada yang lain lagi? Ini bagus ya. Masih banyak lagi tuh pesan-pesannya. Ada? Ada yang lain? Ini kamu tulis gitu ya. Mau menghapus papan tulis gitu. Nama menghapus papan tulis. Tanda tangan. Ada yang mau menyampaikan pesan? Ada? Ya coba berani loh. Berani berkomunikasi ya. Ketika Anda berani berkomunikasi, Pak Yosef yakin di perguruan tinggi Anda itu ini ya, bergaulnya itu mantap gitu ya. Anda berani gitu ya mengungkapkan sesuatu, ide-ide Anda ya,
gagasan-gagasan Anda. Siapa tahu Anda jadi ketua BEM gitu ya di universitas. Gitu. Ini dilatih. Gak apa-apa, tidak ada yang salah ya. Silakan. Ya, pasalnya apa? Silakan. Jadi orang mengikuti Yesus itu memang tidak gampang Pak, itu susah Pak. Tapi kalau orang yang beriman itu pasti mau membayar harga Pak. Jadi kalau misalnya orang yang beriman itu kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mau menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya Pak, dia tidak akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mengikuti hal-hal yang buruk Pak. Seperti disakiti orang, dianiaya, diejek-ejek orang, terus dipengaruhi sama orang, tapi dia tetap beriman kepada Yesus dan tidak mau mengikuti omongan-omongan yang di luar itu Pak, yang tidak baik. Oke, baik. Ya. Ini bukan saja jalan kebenaran ya, mengikuti Yesus itu. Itu adalah jalan kebaikan. Gitu ya. Itu pesan singkatnya. Santai saja ya, nggak usah mikir yang terlalu panjang ya. Kalau singkat kayak gitu nggak apa-apa. Begitu ya. Ini jalan kebenaran yang mengikuti Yesus. Di sana itu jalan kebaikan. Ya. Juru selamat ya. Ya. Nabi itu banyak, ya. Rasul itu banyak. Tapi juru selamat cuma satu ya. Sadar nggak ya? Kamu sadar nggak? Juru selamat itu cuma satu, Yesus. Gitu. Iya kan? Nabi kan banyak dong di cerita perjanjian lama. Rasul ada 12. Rasul itu banyak ya. Tapi juru selamat cuma satu. Yesus saja ya. Begitu. Ya itu yang mungkin membedakan kita dengan agama yang lain. Ya. Juru selamat ya. Kalimat juru selamat itu cuma ada pada Yesus. Begitu. Ya. Oke, ada yang lain lagi. Ini tentang keselamatan ya. Oke. Ya, kalau kita bahagia itu kan tujuan hidup kita kan supaya kita hidup bahagia ya. Ya, sekarang Anda memilih bahagia di bumi atau di surga? Dua-duanya. Ini bagus ya. Jawaban rasional gitu ya, dua-duanya. Masa kita nggak mau bahagia di dunia? Ya, tapi kebahagiaan yang kita capai di dunia dengan kebaikan gitu ya. Misalnya kalau Anda jadi pengusaha yang ini ya besar di Sidoarjo ya. Kemudian Anda korupsi. Anda bahagia karena korupsi gitu ya. Punya uang banyak, punya mobil mewah dan sebagainya. Nah, ini tidak jaminan ya. Anda bahagia di surga. Gitu ya. Jadi ketika Anda menjadi dokter yang terkenal gitu ya, punya rumah yang besar di sekitar lingkungan Anda, jangan lupa ya. Ya, ini ya, dermawan dengan orang gitu ya. Pak Yosef itu pesan di kelas 12 IPA 3, sekarang dia sudah lulus ya. Kemarin, teman di Facebook. Mungkin kalian tahu ya. Sekarang sudah dokter ya dia. Tahun 2016 waktu itu Pak Yosef ngajar dia. Pesan hanya gitu saja. Ketika Anda jadi dokter itu untuk urusan uang itu banyak gitu ya nanti. Tapi ingat ya, jadi orang dermawan itu mungkin sulit. Ada dokter di lingkungan Pak Yosef itu rumahnya besar. Kalau kalian lihat di jalan di ini SD Sidokumpu, nah depan itu rumahnya besar-besar itu ya, ada dua itu. Salah satunya itu rumahnya dokter. Dan dia sangat dermawan. Ya kalau ini apa namanya di kampung itu biasanya ada orang jual sayur itu pakai motor. Nah itu ada ibu-ibu yang pakai kasur gitu ya, kayak orang biasa gitu ya. Saya pertama lihat siapa ya kok macam baru gitu ya, tetangga baru. Ternyata saya tanyain itu dokter, kok tampilannya gitu ya kayak masyarakat biasa. Memang orangnya seperti itu ya, dermawan dan sebagainya. Kalau lebaran kayak apa namanya, puasa-puasa kayak gini ya dia membantu orang-orang di sekitar, kemudian banyak sekali ya. Kadang-kadang itu juga gratis ya. Obatnya dia kasih. Ya. Begitu. Ya. Semakin Anda memberi kan berkat Anda makin banyak. Gitu ya. Ya Anda dijauhi dari segala yang jahat. Ya, kan? Semakin Anda memberi. Oke, ada yang lain lagi, satu lagi. Ada yang cowok, ayo berani. Ini yang tadi saya tulis nama, kemudian share ya, dan tanda tangan. Ya. Siapa? Yang cowok? Ya, silakan. Pesan ini saya ambil dari kutipan
yang ayat terakhir yaitu Yohanes 8 ayat 42 yang A. Ada ini kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi di sini tuh bahwa kita mengikut Allah, kita harus mengasihi Allah dan juga sesama kita, Pak. Maksudnya kayak kita harus mengikut seturut dengan Allah, yang Allah sendiri diutus dari Bapa. Oke. Bapa diutus dari Allah. Allah itu Bapa ya. Allah itu disebut dengan Bapa kalau dalam Katolik gitu ya. Kristen juga. Kenapa ada yang tahu? Kenapa kita menyebut Tuhan itu atau Allah itu Bapa di dalam Katolik atau Kristen? Ada yang pernah baca? Kenapa ini? Ada yang pernah tahu? Kenapa kita sebut Allah itu sebagai Bapa? Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kenapa Bapa, bukan Ibu? Karena apa? Kita dikatakan dalam Alkitab itu kayak kita tahu kayak Yesus sendiri bukan Allah. Karena di dalam Alkitab apa? Kita itu digambarkan kayak Allah sebagai Bapa. Kan kalau Bapak sama anak itu kan pasti benar. Ya, kedekatan antara seorang ayah dan seorang anak ya. Nah itu, makanya Allah digambarkan sebagai seorang bapak, begitu ya. Punya sifat-sifat seorang bapak, begitu ya. Yang melindungi, begitu ya. Yang baik ya, maksudnya yang baik. Bukan yang ayah selingkuh gitu, bukan ya. Bukan yang sekarang gitu ya. Bukan ya. Jangan mikir ya ayah itu selingkuh gitu ya. Atau ayah itu sering marah-marah saya, tidak ya. Yang baik ya. Sebagai pelindung dalam keluarga ya. Ya pokoknya ayah itu sosok yang ditiru gitu ya, yang baik gitu. Itu maksudnya seperti gitu ya. Dan kita menyebut Bapa agar apa ya, dekat begitu ya. Allah itu kalau kita imanen gitu ya, imanen Allah itu ada ya. Makanya dekat dengan kita. Makanya kalau kita berdoa, kita hanya perlu apa ya, masuk dalam kamar di tempat yang sunyi gitu ya, berdoa. Di situ Allah itu hadir. Ya. Begitu ya Fatimah. Ya, beda dengan ajaran Fatimah gitu ya. Ya, kalau doa harus bersuara gitu kan. Ya kan? Kalau di masjid-masjid gitu ya, harus pakai toa gitu ya. Kalau di tempatnya Pak Yosef itu memang ada gitu ya. Sekitar jam 8 sampai jam 10 malam. Itu baca Al-Quran terus ya. Ada. Oh, tadarus. Itu ya. Sampai jam 10 malam. Bergantian ya. Pertama ada ibu-ibu, suaranya ibu-ibu. Subuh juga ya. Itu memang kebiasaan ya. Yang sudah menjadi kebiasaan dari umat muslim seperti itu. Ya. Memang ada pro dan kontra ya. Kemarin apa? Soal volume dari toa. Ya. Nah, kita niatnya membaca. Iya, begitu. Nah, itu ya. Dikeluarkan bukan oleh siapa nih? Oleh Gus Yakut itu ya, Menteri Agama ini kan orang NU gitu ya. Nahdlatul Ulama. Ini orang Islam sejati gitu ya orang bilang. Ya, dia membuat peraturan seperti itu. Volumenya tidak melarang Anda berdoa gitu ya. Volume dari toanya saja. Karena negara Indonesia ini kan ya sudah majemuk gitu ya. Siapa tahu dekat di masjid itu kan rumahnya yang Katolik atau Kristen atau yang lain gitu ya. Siapa tahu. Jadi tidak mengganggu gitu ya Mas. Dan ini menjadi pro dan kontra. Ada orang yang bilang ya kalau tidak mau dengar suara itu berarti Anda itu setan gitu. Pak Yosef itu senang ya baca di YouTube itu ada yang komen. Di bawah itu banyak sekali ya. Ya, ada yang radikal gitu ya, yang keras dengan ajarannya itu ya memang susah di. Kalau orang yang moderat ya, nah itu enak diajak ini ya, diskusi. Gitu ya. Jadi begitulah orang Indonesia begitu ya, sangat sensitif dengan agama. Semuanya dikaitkan dengan agama begitu ya. Jadi pembangunan itu ya tidak susah ya. Presiden ngomong ini sedikit ya sudah ayat-ayat mulai keluar. Mana uang tadi sudah berapa? 133 100.
Gak korupsi kan? Bisa dicek gitu. Ini hanya 100. Korupsinya ada dua. Terima kasih ya. Nah, itu namanya solidaritas. Uang Anda tidak kemana-mana untuk bantu orang-orang ini. Dan ini kita laksanakan itu biasanya 1 tahun 1 kali, masa pasca saja. Tidak harus setiap hari. Dulu memang kita di sekolah kita ada yang namanya ini ya, dana kasih. Ada yang SMP, tahu SMP kan? Nah itu setiap hari Senin malah. Nanti Anda menyisihkan sedikit. Kalau tidak ada ya tidak usah ya. Kalau ada saja recehan atau apa yang sisa gitu ya, diberikan. Nanti itu untuk banyak sekali manfaat ya. Termasuk untuk membantu teman-teman ya, yang perlu dibantu. Begitu. Kita ke rumahnya, ke orang tuanya berbicara baik-baik gitu ya. Kemudian kita membantu. Sudah ya, seperti itu banyak sekali. Dulu kita melakukan seperti itu, membantu Anda, dari Anda, oleh Anda, dan untuk Anda gitu ya. Untuk teman-teman yang membutuhkan. Begitu. Ini kan kita belajar seperti itu ya. Ya kalau kalian di negeri ya belum tentu ya seperti itu. Belajar tentang kasih gitu. Langsung ya praktek. Oke, baik. Untuk hari ini materi sudah Pak Yosef sampaikan ya, yang di GC. Ya, kemudian dengan tugas tematiknya. Oke. Sekarang Pak Yosef minta Anda masuk dalam kelompok, begitu ya. Dalam kelompok Anda, silakan Anda berdiskusi tentang apa yang sudah Pak Yosef sampaikan ya. Ya, Anda diskusi dulu ya. Menentukan ya, atau boleh buka apa namanya HP Anda nanti di dalam kelompok Anda mencari sumbernya ya. Sumbernya seperti apa? Ya, silakan masuk dalam kelompok. Iya, kelompoknya nanti sama tematik 1 ya, jangan lupa ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Silakan Anda masuk dalam kelompok. Kelompok yang kemarin silakan. Cari materinya dulu ya. Cari materinya. Dalam tak boleh. Oh dia hilang dia. Yo pernah hidup. Ini gini loh Pak. Ini gini. Oh iya. Kemarin. Yo sorry lama nak bro.
Tidak boleh keluar ya. Jangan ke ini. Dari nomor 19 sampai 24. 19 sampai 24. Silakan diskusi ya. Nanti Pak Yosef langsung mengambil ini. Nanti saya proses. Ini Pak. Materi tentang ya kan membuat PPT itu ya. Nah itu ya. Itu ada penilaian juga ya. Dilihat baik-baik apa yang mau dinilai kemudian dirancang gitu ya. Isi dari PPT itu apa saja ya. Itu kan penilaiannya ya bukan hanya membuat PPT biasa ya, tapi ya yang menarik. Oke, ini kelompok 19 sampai 24. Kalau dekat nggak bisa ya. Kecil. Sudah berapa yang izin?
Halo, anak-anak, adakah yang kehilangan uang 10.000 di kamar mandi? Yang itu bohong ya. Lebih laporan sama orang lain, Pak. Aku pengen Kan aku nanya. Ayo.
Oh, tapi nggak harus ya. Nggak harus yang pertama harusnya. Udah langsung.
Oke, baik ya. Jadi PPT-nya itu ini ya, kami tidak membatasi berapa slide gitu ya. PPT-nya itu kami tidak membatasi berapa slide ya. Terserah Anda ya, sejauh Anda yang ada di kolom pertama itu ya, mengidentifikasi, menganalisis itu jangan lupa ya. Itu yang kami akan lihat di sini. Begitu ya. Jadi Anda menjawab tentang itu ya, permasalahan yang pokok apa yang di bawahnya itu Anda mencari yang di bawahnya itu ya. Ya, tentang permasalahan itu, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Anda cari di situ latar belakangnya apa begitu ya. Nanti isinya itu ya silakan kalian menganalisis di situ ya. Misalnya latar belakang KKB itu apa? Kemudian mengapa KKB itu ada? Alasannya apa? Silakan Anda mengembangkan sendiri ya. Sampai pada penyelesaian masalah. Di analisis Anda begitu ya, itu dihubungkan dengan HAM gitu ya, hak asasi manusia. Itu kan banyak sekali ya terjadi pelanggaran HAM di situ. Ya silakan Anda menganalisis. Hak untuk hidup aman dan damai ya. Oh ini kerawanannya. Hal yang terjadi di terlambat hadir ini siapa sih? Adinda. Iya, satu anak satu lembar. Misalnya Anda bolos, hidup kita bolos hari ini. Poinnya misalnya 60, wah. 60. Oh, ada poinnya Pak. Poinnya berapa ini? Jadi lihat, misalnya Anda kalau di rapor Anda lulus ya, kalau di sikap Anda tidak lulus, sama saja Anda tidak lulus. Yang pertanyaan sih itu tidak hadir. Apa terus dia pakai? Hampir 400 poin begitu. Akhirnya tidak naik mau dia mau tahan tidak mau keluar. kalau poin-poin yang kayak kelas ini kemarin sama ada poinnya. Oh ini belum. Iya. Berarti masih ada Untuk nilai juga ya. Kalau Anda banyak yang positif. Udah nanti ada nilai tambahnya. Ini ya sudah itu nomor 5. Berapa menit? Sudah 50 menit.
Dari HP 816 Pak. Berangkat sini lagi, Pak. 816. Sampai jam sih. Kurang 4 menit ya lagi ya. Bilang. Ada di sampai capek. Mari. Oke, baik, terima kasih ya sudah masuk dalam kelompok. Dan tadi Pak Yosef langsung menilai ya dari proses untuk minggu pertama ini. Ya, nanti minggu berikutnya Pak Yosef rasa nanti lebih ini ya prosesnya lebih mendalam lagi gitu ya, karena ini kan menentukan dulu ya sumbernya, mencari dan sebagainya. Ya, nanti bisa dibagi ke teman-teman dalam kelompok. Siapa yang tentang ini, siapa tentang ini, nanti bisa Anda berkumpul lagi. Sesudah itu teman-teman bisa memberi masukan lagi gitu ya maksudnya. Oh, ini masih kurang nih, boleh ditambah. Jadi slide-nya itu tidak terbatas hanya pertanyaan itu ya. Jangan Anda pernah ada 4 pertanyaan, 4 slide. Bukan ya, itu gampang sekali ya. Anak SD juga bisa buat. Ya. Hanya 4 slide. Bisa 1 pertanyaan itu mungkin ya, kalau Anda benar-benar menganalisa begitu ya, itu bisa sampai 5 gitu ya. 1 pertanyaan saja 5 slide. Isinya itu poin-poin saja ya. Misalnya latar belakang KKB gitu ya. Poin pertama, awalnya seperti apa sih KKB? Ya, dijelaskan sedikit di bawah gitu ya, boleh. Kemudian 1, 2 slide dan sebagainya. Kemudian membuat PowerPoint itu yang bagus ya. Ya. Jangan sampai hanya hitam putih saja. Tolong divariasi dengan gambar mukanya orang Papua juga boleh, karena KKB kan Papua gitu ya. Orang yang lagi bawa senjata gitu ya boleh. Jadi apa namanya, kreasi sendiri gitu ya. Menjadi bagus ya PPT-nya. Boleh animasi ya, yang muncul sana, muncul sini, gitu, terserah Anda. Pakai Canva juga boleh ya. Canva itu bagus ya. Atau yang hebat membuat dalam bentuk PowerPoint seperti biasa ya, silakan. Begitu ya. Jadi tidak terbatas ya slide-nya. Karena ini kan Anda menganalisa, mengidentifikasi. Oke, baik, kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Ini sudah selesai ya, jam pas ya. Kurang 1 menit lagi, Pak. 1 menit lagi. Ini kelewatan. Oke, baik. Nanti yang mimpin doa siapa? Yang mimpin doa? Silakan. Yang mau mimpin? Yang mau mimpin tadi siapa? Chris. Sorry. Tadi yang mimpin siapa? Oh, ini ya pertama. Sudah doa dari sentral. Siapa yang mimpin? Ini kan yang kemarin sudah. Ya, silakan. Ya, silakan. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Diberikan umur yang panjang dan kelancaran selalu. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus dalam pengantaran ini. Haleluya, amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya. Nanti pelajaran berikutnya apa? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, Bu Sion itu ya. Iya.